Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut lagi membahas soal pretest PPG IPA SMP tahun 2023. Sekarang kita akan membahas materi pedagogi IPA bagian yang kedua, indikator 79 sampai 100. Indikator 79. Diberikan deskripsi berbagai alat bahan dalam laboratorium pembelajaran IPA. Peserta dapat mengelola alat bahan tersebut secara efisien. Soalnya, di laboratorium terdapat peralatan sebagai berikut. 1. Baterai, 2. katrol, 3. neraca, 4. bohlam, 5. besi pemberat, 6. saklar. Agar dapat digunakan dalam pembelajaran topik tertentu secara efisien, Bu Lofi membagi alat-alat tersebut kepada kelompok A dan kelompok B. Pembagian Bu Lofi yang paling tepat adalah, jadi di sini kalau kita lihat alat-alatnya ada dua percobaan yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama kita kelompokkan ke dalam kelompok A yaitu 1, 4, dan 6. Baterai, bohlam dengan saklar. Ini bisa untuk percobaan rangkaian listrik. Kemudian kelompok yang kedua, katrol, neraca, kemudian besi pemberat. 2, kemudian 3, dan 5. Jadi jawabannya adalah B. Indikator 80. Diberikan kasus kecelakaan kerja dalam laboratorium atau pada pembelajaran IPA, peserta dapat mengidentifikasi penyebab atau cara pencegahannya. Bu Yeti melakukan pembelajaran di laboratorium IPA dengan aktivitas membuat parfum mawar dengan penyulingan. Potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi adalah A. Terkontaminasi salmonella, B. Terkontaminasi virus, C. Terkena air panas, D. Menelan zat kimia, E. Terkena zat kimia. Jadi aktivitasnya tadi itu adalah membuat parfum mawar dengan penyulingan. Jadi yang mungkin potensi kecelakaan kerja yang terjadi itu adalah terkena air panas. Jawabannya C. Indikator 82. Disajikan satu rumusan indikator pencapaian kompetensi keterampilan peserta dapat mendesain alat atau metode evaluasi proses pembelajaran IPA. Pak Fadil akan melakukan pembelajaran pada KD 3.8, menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Pak Fadil ingin siswanya lebih terampil dalam mengkomunikasikan ide dan gagasannya. Tujuan pembelajaran yang paling sesuai dengan ilustrasi tersebut yaitu adalah, jawabannya adalah E. Diberikan kesempatan untuk bekerja dalam kelompok, siswa dapat menganalisis penerapan tekanan pada tumbuhan. Indikator 84. Disajikan satu rumusan indikator pencapaian kompetensi pengetahuan. Peserta dapat mendesain alat atau metode evaluasi proses pembelajaran IPA. Hasil tes yang dilakukan oleh guru harus dapat menunjukkan keadaan siswa yang sebenarnya, siapa yang tergolong pandai, sedang, dan kurang. Untuk itu, instrumen tes yang digunakan harus memiliki A. Daya pembeda, B. Kemampuan prediksi, C. Reliabilitas yang tinggi, D. Konsistensi hasil tes, E. Validasi yang tinggi. Jadi jawabannya ini adalah A. Daya pembeda. Jadi hasil tes yang baik itu bisa menggolongkan siswanya nanti atas siswa pandai, sedang, dan kurang. Kalau reliabilitas yang tinggi artinya ketika dicobakan di berbagai tempat A dan B yaitu hasilnya relatif sama atau konstan. Indikator 85. Disajikan satu rumusan butir soal. Peserta dapat mengevaluasi kekurangan butir soal tersebut. Alat ukur yang paling tepat untuk mengukur gaya adalah A. Neraca Pegas, B. Neraca 3 lengan, C. Neraca Ohaus, D. Mistar. Kekurangan utama soal di atas adalah A. Hanya mengukur keterampilan berpikir tingkat rendah, B. Soal tidak sesuai dengan indikator, C. Opsi jawaban tidak homogen, opsi jawabannya tidak homogen, D. Soal tidak mengukur kaidah bahasa Indonesia yang baku, yang E. Panjang pendek opsi jawaban tidak homogen. Jadi yang paling tepat ini, kekurangan utama dari soal ini adalah panjang pendek opsi jawabannya tidak homogen. Ini terdiri atas dua suku kata, yang ini 3, ini terdiri atas 2 kata, ini 3 kata, ini 2 kata, ini hanya 1 kata.
Indikator 87. Diberikan satu contoh rubrik otentik untuk mengukur kompetensi keterampilan. Peserta dapat merumuskan tugas otentik yang sesuai. Di masa depan, keterampilan berbagi tugas, mengerjakan tugas sesuai kesepakatan, dan memenuhi kesepakatan sesuai dengan tenggat sangat diperlukan. Tujuan pembelajaran IPA yang paling sesuai untuk maksud tersebut adalah jadi di masa depan, keterampilan berbagi tugas, mengerjakan tugas sesuai kesepakatan itu sangat penting. Jadi, tujuan pembelajaran IPA yang paling sesuai untuk maksud itu adalah yang E. Diberikan kesempatan bekerja dalam kelompok kooperatif, berbagi tugas, siswa dapat berbagi ide tentang cara melakukan perkembangbiakan tanaman hias di taman sekolah. Indikator 88. Disajikan deskripsi hasil asesmen terhadap sikap siswa dalam pembelajaran IPA. Peserta dapat menentukan tindak lanjut yang tepat. Jadi di sini guru IPA membuat jurnal perkembangan sikap sosial siswa sebagai berikut. Ada catatan Ramon, Samuel, Dian, dan Mita. Jadi semua catatannya ini ada yang positif dan ada yang negatif. Tindak lanjut yang tepat sesuai dengan hasil penilaian tersebut adalah, jadi jurnal sikap sosial ini digunakan untuk apa? Jadi yang paling tepat itu serahkan jurnal tersebut kepada guru BK untuk mendapatkan bimbingan dan konseling sebagai tindak lanjut dari catatan yang kita berikan. Jadi kalau untuk dijadikan ini sebagai penentu nilai IPA, ini bukan nilai pengetahuan, ini hanyalah nilai sikap. Indikator 89. Disajikan deskripsi hasil asesmen formatif dalam pembelajaran IPA dengan tujuan tertentu. Peserta dapat menentukan tindak lanjut yang tepat. Bu Hana melakukan penilaian pengetahuan pada KD pencemaran lingkungan. KKM yang ditentukan pada KD ini adalah 75. Rekapan hasil penilaian sebagai berikut. Pada materi pesawat sederhana, siswa A 75, 70, 78. Ada beberapa materi, hukum Newton, teori asal-usul kehidupan, dan ini didapat rata-rata. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Bu Hana terhadap hasil penilaian tersebut adalah A. Memberikan bimbingan terhadap siswa B melalui tutor teman sebaya. Jadi siswa B kita lihat ini yaitu nilainya yang rata-ratanya paling rendah di antara kedua temannya. B. Memberikan pembelajaran ulang di kelas dengan metode yang berbeda. C. Memberikan materi pengayaan terhadap siswa B. Memberikan tugas tambahan terhadap siswa B. Yang E. Memberikan latihan soal pencemaran air kepada siswa A. Jadi yang paling tepat itu adalah karena dua orang temannya nilainya di atas dari KKM, sedangkan hanya satu siswa yang di bawah KKM, yaitu dengan memberikan bimbingan terhadap siswa B melalui tutor teman sebaya. Jadi siswa C dan siswa A ini diminta bantuannya untuk membantu siswa B tersebut. Kalau memberikan pembelajaran ulang, sedangkan yang di bawah KKM itu hanya satu orang. Memberikan materi pengayaan terhadap siswa B. Ini salah, karena siswa B itu yang rata-ratanya atau yang tidak nilainya di bawah KKM. Memberikan tugas tambahan. Jadi sebenarnya remedial, bukan memberikan tugas tambahan. Lalu memberikan latihan soal pencemaran air pada siswa A. Ini juga kurang tepat. Jadi jawabannya adalah A. Indikator 93. Disajikan permasalahan dalam pembelajaran IPA dan instrumen observasi PTK untuk mengatasi masalah tersebut. Peserta dapat menentukan hipotesis tindakan PTK tersebut. Mayoritas siswa Pak Ridwan kurang terampil dalam mengklasifikasikan data keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar sekolah. Tindakan yang perlu dilakukan Pak Ridwan adalah merancang penelitian tindakan dengan menerapkan A. Pembelajaran berbasis proyek, B. Strategi kreatif problem solving, C. Strategi pembuatan peta konsep karena siswa disuruh mengklasifikasikan, D. Pembelajaran keterampilan proses sains, E. Strategi pembuatan peta pikiran. Jadi yang paling tepat itu, jadi tadi katanya dia tidak bisa mengklasifikasikan, yaitu dengan membuat peta konsep karena siswa disuruh mengklasifikasikan. Indikator 94. Disajikan rumusan masalah atau hipotesis tindakan dalam PTK. Peserta dapat menentukan alternatif tindakan pada satu bagian dari siklus PTK. Bu Ani, seorang guru IPA, menyusun proposal PTK dengan rumusan masalah sebagai berikut. Apakah penggunaan media komik tentang kalor dapat meningkatkan kemampuan analisis siswa? Tindakan Bu Ani ini pada siklus pertama tahap pelaksanaan PTK yang tepat adalah, jawabannya itu adalah yang E, meminta siswa membaca komik tentang kalor dan mengumpulkan data di dalamnya.
Indikator 95. Disajikan beberapa masalah tentang pembelajaran IPA, peserta dapat menentukan siklus PTK yang spesifik sesuai dengan masalah tersebut. Pak Sapi sedang melakukan penelitian tindakan kelas untuk menguji hipotesis tindakan berikut. Dengan menerapkan pembelajaran IPA, topik organ tubuh pernafasan, dengan kooperatif tim games turnamen atau TGT, maka aktivitas belajar siswa akan meningkat. Hasil observasi sebagai berikut. 1. Guru sudah membagi kelompok lalu mengatur untuk persiapan ke turnamen. 2. Turnamen pertama tentang struktur dan fungsi organ pernafasan. 3. Siswa berdiskusi saling berlatih tanya jawab tentang materi. 4. Saat turnamen, 3 atau 5 meja turnamen tidak berimbang sehingga cepat selesai. Berdasarkan data tersebut, yang dilakukan Pak Sapi terkait PTK ini adalah, jawabannya adalah yang E. PTK dilanjutkan ke siklus kedua dengan pengaturan ulang wakil kelompok di meja turnamen. Karena tadi di sini kekurangannya saat turnamen 3 dari 5 meja turnamen tidak berimbang sehingga cepat selesai. Indikator 96. Disajikan data hasil observasi dalam PTK dalam pembelajaran IPA. Peserta dapat melakukan analisis atau refleksi berdasarkan hasil tersebut. Pak Kumar sedang melakukan penelitian tindakan kelas untuk menguji hipotesis tindakan dengan menerapkan pembelajaran IPA dengan praktikum PHET, maka keterampilan proses siswa akan meningkat. Laporan PTK Pak Kumar pada bagian hasil penelitian yang tepat yaitu berisi A. Penjelasan tentang 2 jenis keterampilan proses sains. Ini mungkin paling tepatnya ada di bab 2, yaitu tentang kajian teori. Yang B. Uraian tentang hasil pengamatan proses pembelajaran. Yang C. Uji T yang membandingkan rata tes keterampilan proses sebelum PTK dan sesudah PTK. Yang D. Uraian tentang dasar proses hipotesis tindakan. Yang E. Uji Z yang membandingkan rata tes keterampilan proses sebelum PTK dan sesudah PTK. Silakan Bapak Ibu jawab. Ini nomor 12 ini paling tepatnya jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E. Indikator 97. Disajikan data observasi atau refleksi pada PTK dalam pembelajaran IPA. Peserta dapat menentukan rencana tindakan pada siklus selanjutnya. Ini soalnya. Pak Ketut Artawan dan para guru IPA koleganya mengidentifikasi beberapa permasalahan siswa di dalam kelas yang meliputi rendahnya keterampilan siswa dalam menggunakan neraca. Pak Ketut Artawan merencanakan melakukan penelitian tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Langkah-langkah Pak Ketut Artawan pada tahap perencanaan PTK adalah, jawabannya adalah yang A. Membuat skenario pembelajaran direct instruction, instrumen hasil belajar, lembar observasi, dan pembelajaran keterampilan siswa. Indikator 98. Diberikan permasalahan atau hipotesis tindakan atau hasil observasi dalam PTK. Peserta dapat menentukan aspek-aspek yang perlu dilaporkan. Ini contoh soalnya. Bu Ani, seorang guru IPA, menyusun proposal PTK dengan rumusan masalah sebagai berikut. Apakah penggunaan media komik tentang kalor dapat meningkatkan kemampuan analisis siswa? Tindakan Bu Ani pada siklus pertama pada tahap pelaksanaan adalah, ini sudah kita bahas tadi, yaitu meminta siswa membaca komik tentang kalor dan mengumpulkan data di dalamnya. Indikator 99. Disajikan data penelitian PTK dengan judul tertentu. Peserta menganalisis pembahasan yang tepat sesuai dengan hasil PTK. Berikut ini adalah catatan nilai keterampilan siswa dalam menggunakan mikroskop pada suatu pelaksanaan PTK oleh guru model Bu Indra yang telah dikumpulkan dan direkap oleh para pengamat. Dalam kegiatan PTK tersebut, Bu Indra menggunakan metode demonstrasi. Catatan siswa terkait keterampilan menggunakan mikroskop sebagai hasil pengamatan pada para pengamat pada suatu kegiatan PTK telah menyaksikan demonstrasi guru sebagai berikut. Ini ada nama anaknya, ini ada nilai keterampilannya. Hasil analisis dan refleksi yang tepat terkait data hasil observasi pelaksanaan PTK tersebut di atas adalah, jawabannya adalah C. Metode demonstrasi tepat untuk pembelajaran siswa terampil menggunakan mikroskop, hanya saja pada siklus berikutnya perlu diperbanyak latihan. Indikator terakhir 100. Disajikan suatu jenis publikasi hasil PTK. Peserta dapat menentukan isi yang sesuai dengan PTK yang dilakukan pada bagian tertentu dari publikasi tersebut. Jadi suatu publikasi hasil PTK tertulis berjudul
meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 8 SMP Negeri 6 Sorong semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 dengan pembelajaran bioteknologi berbasis proyek. Simpulan hasil PTK yang paling relevan dengan judul tersebut adalah, jawabannya adalah D. Pembelajaran bioteknologi berbasis proyek dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 8 SMP Negeri 6 Sorong semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Ini adalah kesimpulan yang tepat untuk PTK dengan judul seperti di atas. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada pertemuan video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.